warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Otaviani, NIM 1901124600, jurusan Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau Pekanbaru. Di video kali ini saya akan membuat ujian tengah semester, yaitu dengan mata kuliah Dokumen dan Prestasi tentang paspor, yang diampu oleh dosen Ibu Nur Arini Yulia. Terima kasih. Oke. Di video yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyatakan identitas dan kewarganegaraan pemegang, dan memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk bepergian di bawah perlindungan pemerintah yang menerbitkan paspor saat bepergian ke dan dari negara-negara asing. Menurut Ensiklopedia Britannica, paspor adalah dokumen resmi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional yang mengidentifikasi seorang pelancong sebagai warga negara dengan hak untuk perlindungan sementara di luar negeri dan hak untuk kembali ke warga negara tersebut. Yang kedua adalah macam-macam paspor. Yang pertama ada paspor biasa, yang kedua paspor resmi, yang ketiga paspor diplomatik, dan yang keempat paspor sementara, dan yang terakhir paspor keluarga. Adapun langkah-langkah membuat paspor yaitu, yang pertama, datang dahulu ke kantor imigrasi, bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita, atau datang saja ke kantor imigrasi terdekat. Yang kedua, kemudian Anda beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di dekat loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Yang ketiga, serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Yang keempat, setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal foto bisa datang pada hari berikutnya jika nomor antrian Anda masih lama. Dan yang kelima, apabila Anda sudah foto dan mengambil sidik jari, maka Anda akan sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Yang selanjutnya, setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Selanjutnya, pada saat tanggal yang telah ditentukan, kita dapat datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Yang selanjutnya ada surat perjalanan. Yang pertama, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu. Jika paspor biasa tidak dapat diberikan dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin pertama meliputi dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat paspor biasa telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri, dan dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi surat perjalanan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin pertama berlaku untuk perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu. Jika paspor biasa tidak bisa diberikan, maka surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku untuk perjalanan masuk wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan tahapan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk menentukan status kewarganegaraan yang dimiliki. Pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan data yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditentukan alasan memperoleh surat perjalanan laksana paspor ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. Selanjutnya, setelah data yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, dilanjutkan pada tahapan pembayaran biaya surat perjalanan laksana paspor. Selanjutnya, pejabat imigrasi wajib melakukan pengambilan foto dan sidik jari.
Dan yang terakhir, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat melanjutkan proses penerbitan surat perjalanan laksana paspor pada tahapan verifikasi dan adjudikasi untuk mencocokkan data biometrik pemohon dengan basis data yang tersimpan dalam pusat data keimigrasian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dokumen perjalanan yang terjadi baru-baru ini dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap layanan aplikasi paspor online menggunakan metode ServQual. Tahun 2020 oleh Yulia. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang digunakan sesuai dengan perumusan dan tujuan serta berdasarkan hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda melalui SPSS 25, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulannya yaitu dari analisis hipotesis diperoleh bahwa variabel bukti fisik, jaminan, dan empati dapat meningkatkan prestasi atau kepuasan pengguna pada aplikasi layanan paspor online. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini tentang paspor dan studi kasus dokumen perjalanan yang terjadi baru-baru ini. Jika ada salah perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.